Acara bagi-bagi 300 ekor ayam hidup dan 300 sayuran segar secara gratis yang digagas oleh seorang dokter di Kabupaten Buleleng, Bali akhirnya dibubarkan tim Cakranenggala. Kegiatan sosial untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-76 ini ternyata menimbulkan kerumunan yang cukup tinggi. Namun sejumlah warga tetap memaksa merengsek mengambil pemberian panitia. Aparat pun langsung menjeram kerumunan dengan air agar masyarakat membubarkan diri. Batasan kami tentang adanya kerumunan di depan kuburan Buleleng. Dikaitkan dengan situasi sekarang ini, Pak, di masa pandemi ini mungkin ya sekiranya menimbulkan kerumunan, Pak, yang semestinya dari pemerintah sekarang masih dilarang semasa situasi PPKM ini. Ini adalah mendadak karena memang selama ini kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan yang di jalan spontanitas hanya sekedar sepengetahuan dari pihak aparat, pengetahuan ya. Nah, kita sudah di lingkungan saling untuk berbagi. Sebenarnya sederhana sekali, kita yang lewat di jalan kita berikan lewat itu ide kita dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Tapi nampaknya kerumunan tidak bisa kita cegah dari mulut ke mulut membludak, ya otomatis demi kesehatan ya dari aparat pun juga menginginkan ini untuk ditunda. Tim Satgas COVID-19 Cakranenggala akhirnya meminta panitia menunda kegiatan bagi-bagi ayam dan sayur secara gratis ini. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Keraton Kasepuhan Cirebon disegel massa. Warga peringati HUT kemerdekaan. Sultra Vendriono Tameng bendera jatuh saat upacara bendera. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Aprilia Putri yang menyampaikan informasi selama 1 jam ke depan. Kita awali dari informasi perayaan HUT kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia berlangsung khidmat meski kembali digelar di tengah pandemi. Tak hanya di istana, upacara juga digelar di RSDC Wisma Atlet hingga TPU Rorotan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara mengenakan pakaian adat pepadun dari Provinsi Lampung, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang mengenakan busana nasional dilengkapi kain songket. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dan Ibu Wuri Maruf Amin kompak mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Tahun ini, Ardelia Mutia Zahwa, paskibraka asal Sumatera Utara, terpilih menjadi pembawa bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih pun berlangsung dengan hikmat. Dari kokpit pesawat tempur Aksi flypass yang dilakukan para penerbang TNI Angkatan Udara dari Skuadron 3 TNI Angkatan Udara semakin menyemarakan acara. Tak hanya itu, formasi helikopter milik TNI AU juga membentangkan bendera merah putih raksasa di angkasa. Sementara itu, para penggali makam di TPU Rorotan, Jakarta Utara ikut memperingati HUT ke-76 RI dengan menggelar upacara bendera. Peserta upacara juga berdoa bersama untuk mereka yang meninggal akibat COVID-19.
Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik proklamasi di kawasan Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Seluruh pengendara diberhentikan dan diberi bendera merah putih oleh jajaran kepolisian Polda Jatim untuk menghormati Sang Saka Merah Putih. Warga pun antusias dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat sekaligus menghormati para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Ya, ini dalam rangka kita menghormati betul perjuangan daripada para pendahulu kita, mereka memperjuangkan kemerdekaannya, sehingga pada hari ini di tengah wabah COVID-19 kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76 ini. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, perayaan HUT Republik Indonesia ke-76 diselenggarakan di Anjungan Pantai Losari dengan membentangkan bendera sepanjang 1.000 meter di atas laut. Pembentangan bendera di atas laut ini melibatkan sebanyak 76 nelayan serta 76 TNI Polri dengan menggunakan sampan atau perahu tradisional. Bendera dengan 3 sisi di tengah kapal pinisi ini melambangkan kebangkitan kesehatan, kebangkitan sosial, dan kebangkitan ekonomi. Dengan harapan proklamasi ini membuat warga Makassar lebih bersatu, terutama menghadapi musuh yaitu pandemi COVID-19. Sementara di lokasi yang sama, bendera sepanjang 76 meter dibentangkan di pelataran Jalan Penghibur Kota Makassar dengan menggunakan pakaian tradisional pejuang. Pengibaran bendera merah putih juga dilakukan petugas pos penjagaan Angkatan Laut Pulau Jemur Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pengibaran bendera merah putih berukuran 6 x 10 meter ini dilakukan di atas tower navigasi setinggi 20 meter di atas permukaan laut yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan juga dilakukan oleh belasan penyelam yang terdiri dari komunitas Dive Wakatobi dan Polair Polres Wakatobi menggelar upacara pengibaran bendera di perairan Pantai Cemara, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena masih diberlakukan PPKM. Meski demikian, tradisi upacara bendera di bawah laut ini tetap digelar dengan jumlah peserta yang terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih akan dilangsungkan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Tim Paskibraka Nasional Indonesia Tumbuh akan mengawal penurunan bendera pusaka sore ini. Hingga kini, sejumlah persiapan upacara penurunan bendera pusaka di halaman Istana Merdeka, Jakarta masih terus dilakukan. Rencananya sebelum upacara penurunan bendera dilaksanakan, acara akan diisi oleh panggung hiburan yang dimeriahkan artis ibu kota. Sementara tim Paskibraka Nasional yang akan mengawal penurunan bendera pusaka adalah tim Indonesia Tumbuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka, kami telah terhubung dengan reporter Bayu Pradana. Ya Bayu, seperti apa suasana terkini di Istana? Ya, April, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, ini artinya rangkaian dari upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini sudah dilanjutkan kembali. Pukul 3 sore ini artinya adalah waktunya penampilan dari berbagai kesenian yang sudah akan ditampilkan untuk menghibur masyarakat Indonesia. Namun yang berbeda, kalau biasanya di luar pandemi panggung hiburan ditampilkan secara langsung, namun penyesuaian masih harus dilakukan. Mengingat ini kita masih berjuang di tengah pandemi. Bukan artinya kita tidak bisa menikmati berbagai kesenian Indonesia, ini artinya kesenian bisa dinikmati secara virtual. Ini juga tersedia secara bebas di YouTube Sekretariat Negara yang bisa ditonton langsung. Rangkaian upacara juga nanti penurunan juga akan ditayangkan
ditayangkan di YouTube tersebut. Dan juga April, di mana untuk mengawali upacara penurunan bendera ini akan ada berbagai kesenian. Di antaranya yaitu artis-artis ibu kota yang akan menyanyikan lagu-lagu daerah dan juga lagu nasional. Di antaranya ada Anmes Kamaleng, lalu juga ada Rimar, dan juga artis senior kita yaitu Judika. Di mana nantinya akan ada menyanyikan lagu di antaranya seperti Lenggang Puspita dan Boleh Lebo dan masih banyak lainnya. Selain lagu-lagu yang akan menghibur, juga nantinya akan ada penampilan dari tarian-tarian daerah Indonesia seperti tarian Aceh dan lain-lainnya. Tentunya diharapkan meskipun di tengah pandemi ini tidak menyurutkan semangat nasionalis bangsa Indonesia, terutama pada tanggal 17 Agustus 2021 ini. Ini nantinya juga bisa menjadi ajang memberikan pesan dan juga ajang promosi bahwa memang Indonesia ini sangat kaya akan budayanya dari Sabang sampai Merauke yang bisa dinikmati khususnya di 17 Agustus 2021 ini, April juga pemirsa. Dan nantinya usai acara pertunjukan dari kesenian ini akan dimulai dari pukul 3 sampai 47 nanti, di mana nanti 16.47 upacara penurunan bendera ini akan dilakukan kembali. Dan kalau tadi pagi kita sudah melihat tim tangguh yang sudah mengibarkan bendera, maka ini waktunya untuk penurunan bendera akan dilakukan oleh tim tubuh. Memang kalau kita melihat namanya tim tangguh dan tim tubuh ini tidak asing dikarenakan memang 76 tahun merdeka peringatan Indonesia ini memiliki moto Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tentunya juga ini menjadi harapan kita semua bahwa kita bisa bersatu padu untuk menjadi Indonesia yang tangguh dan juga tumbuh dari pandemi COVID-19. April. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Istana Negara. Pemirsa, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 di lapangan kantor Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi 17 Agustus 2021 diwarnai dengan insiden bendera jatuh. Bupati Konawe Utara langsung meminta maaf atas insiden tersebut. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun awalnya berlangsung hikmat. Bendera perlahan mencapai puncak tiang bendera di lapangan upacara kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Namun tiba-tiba, bendera yang sudah sampai puncak tiang jatuh menimpa pasukan pengibar bendera. Insiden ini membuat peserta terkejut. Beberapa anggota TNI langsung berlari mendekati tiang dan memperbaiki bendera yang putus. Upacara dilanjutkan kembali sampai selesai. Bupati Konawe Utara, Ruksamin, meminta maaf atas insiden ini. Saya, Bupati Kabupaten Konawe Utara, beserta seluruh jajaran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat terhadap insiden yang terjadi terkait dengan jatuhnya bendera merah putih yang dilakukan tadi pada saat upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Upacara detik-detik proklamasi di Konawe Utara dilaksanakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upacara ini disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom. Insiden ini pun viral di media sosial. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews memberitakan. Pemirsa, kisruh perebutan tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat makin meruncing. Puluhan orang menggeruduk lalu menyegel Istana Kasepuhan Cirebon hingga aktivitas di dalam keraton lumpuh. Beberapa orang memanjat pagar Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menduduki Keraton Kasepuhan yang kini dikuasai Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Masa kemudian merengsek masuk ke dalam Istana Kasepuhan. Masa menyegel Keraton Kasepuhan karena menilai Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin tidak berhak menjadi sultan karena bukan keturunan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selain itu, masa menilai pengelolaan keraton tidak transparan. Kami menyegel dan kami hanya minta Keraton Kasepuhan nonaktif dulu sampai ini manajemen diaudit secara benar. Kalau mereka tetap juga memaksakan, ya gitu, tetap juga mau berjalan sesuai kehendak mereka, silakan aja, ya. Tetapi harus mereka tahu bahwa yang namanya Pangeran Kuda Putih bersama Sentana Kesultanan Cirebon dan juga Laskar Mangkunegaran tidak akan pernah berhenti untuk berjuang.
Kisruh perebutan tahta Sultan Keraton Kasepuhan berawal sepeninggalan Sultan Sepuh keempat Pangeran Arif Nata Diningrat yang kemudian digantikan putra mahkotanya, Pangeran Lukman Zulkaedin. Masa yang menggeruduk keraton meminta pemerintah kota Cirebon turun tangan menyelesaikan konflik ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Arena judi sabung ayam beromset puluhan juta rupiah per hari digerebek. Salah satu pengelola judi adalah anggota kepolisian. Selengkapnya di iNews Sore usai jeda berikut.